Ой-ой-ой. О, близко! Россия! Мы на границе с Россией, ожидайте. Путин, мы идем за твоей головой, блядь. Воздух! Воздух! We're gonna be there soon. Tentara bayaran asal AS tewas di Ukraina ditembak teman mereka karena melarikan diri dari tugas. Satu lagi warga AS yang menjadi tentara bayaran di Ukraina tewas. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi kematian seorang warga negara AS di Ukraina. Untuk menghormati privasi keluarga, kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut saat di sini. Dia kembali mengingatkan kepada warga AS untuk tidak berpergian ke Ukraina mengingat konflik bersenjata yang masih terjadi. Dia menambahkan warga AS di Ukraina juga menjadi target pejabat keamanan pemerintah Rusia. Menurut warga AS di Ukraina harus segera pergi jika kondisi aman, menggunakan opsi transportasi darat komersial, swasta atau lainnya. Sebelumnya, Oleg Yoneskenko, Gubernur Piotrski Rusia mengatakan unit militer macam dari wilayahnya menyerang kelompok yang terdiri dari tentara bayaran dari beberapa negara. Serangan itu menewaskan seorang tentara bayaran asal AS. Koncheyako mempublikasikan info tersebut di Telegram, seraya menyertakan info paspor korban serta kartu dinas militernya di Ukraina. Dan dari situ diketahui bahwa warga AS itu adalah Joshua Alan Jones. Sementara itu kartu dinas militer mengungkap pria kelahiran Tennessee itu bergabung dengan militer Ukraina pada 14 Juli dan ditempatkan di unit militer A3449. Seorang jurnalis militer Rusia, Andrei Rudenko, mengatakan tentara bayaran asal AS tersebut bukan terbunuh akibat serangan pasukan Rusia atau pejuang pro-Moskow, melainkan oleh teman sendiri karena melarikan diri dari tugas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan tentara bayaran asing bukan pihak yang dilindungi di bawah hukum internasional. Mereka diperlakukan sama dengan tentara musuh termasuk jika tertangkap dan dianggap sebagai tawanan perang. Kemhan Rusia mengungkapkan hal terbaik yang menanti mereka jika ditangkap hidup-hidup adalah pengadilan dan hukuman penjara maksimal. 20 tentara bayaran AS tewas dalam sebuah serangan udara di Kharkiv. Rusia mengklaim telah menewaskan sebanyak 20 orang tentara bayaran asal Amerika Serikat dalam serangan udara di Kharkiv bagian timur Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan mereka tewas bersama seratusan pejuang Ukraina lainnya. Juru bicara Kementerian Letnan Jenderal Igor Chernyachenkov mengatakan pesawat Rusia telah menyerang posisi unit nasionalis Kherson dan unit tentara bayaran asing di dekat desa Ardeyevka. Dia menambahkan bahwa pasukan Rusia menghantam sasaran lain di Ukraina Timur dan Donbas, menghancurkan 7 pusat komando dan mencegah 6 pesawat tanpa awak. Staf umum Ukraina tidak melaporkan kerugian apapun, tetapi mengatakan pada hari Sabtu bahwa Rusia telah menembaki beberapa desa di desa Kharkiv. Unit sukarelawan Kherson dibentuk pada bulan Februari oleh para veteran Resimen Azov yang dikenal dengan menyambut para pejuang dengan pandangan nasionalis dan neo-Nazi yang terbuka ke dalam barisannya. Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer barat manapun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Pekan lalu Rusia mengklaim telah menghancurkan markas tentara bayaran pro-Ukraina di sebuah wilayah di Kharkov, Ukraina Timur. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan rudal berpotensi tinggi dari pasukan Vladimir Putin terbentuk menyebabkan Ukraina kehilangan sekitar 160 tentara bayarannya. Lebih dari 100 militer dari Polandia serta Jerman tewas dengan lebih dari 50 terluka. Dikatakan Angkatan Udara Rusia telah mencapai titik penempatan tentara bayaran di wilayah Kharkov. Serangan udara Rusia pada posisi tempur Brigade Mekanik ke-63 Ukraina di wilayah Kherson mengakibatkan batalion ke-105 dan 107 unit tersebut kehilangan lebih dari 160 pejuang. Sementara itu, serangan artileri terhadap posisi Brigade Mekanik Ukraina ke-66 di Republik Rakyat Donetsk memutuskan lebih dari 70% personil batalion ketiga unit tersebut. Serangan presisi tinggi lainnya di dekat pemukiman Andegler, Vodyov, dan Dablev di DPR dilakukan terhadap Brigade Mekanis ke-53 dan Infanteri Caesar ke-68 menewaskan lebih dari 260 pejuang. Pada awal Agustus, kementerian mengklaim bahwa mereka telah melenyapkan lebih dari 80 tentara bayaran asing dan 11 unit peralatan khusus.
Sebelumnya, kementerian mengungkapkan bahwa sejak 24 Februari, Rusia mulai serangan militernya lebih dari 7.000 tentara bayaran dan lebih dari 60 negara telah tiba di Ukraina. Namun pada April, juru bicara Kementerian Pertahanan Igor Konashenkov menyatakan bahwa hal terbaik yang dapat diharapkan oleh tentara bayaran asing di Ukraina adalah penjara jangka panjang. Pada bulan Juni dia juga mencatat bahwa sementara ratusan orang terbunuh oleh senjata presisi jarak jauh, Rusia tak lama setelah kedatangan mereka, sebagian besar pejuang asing tersingkir karena tingkat pelatihan yang rendah dan kurangnya pengalaman tempur yang sebenarnya. Mengenai korbannya sendiri, Moskow belum mempengaruhi jumlahnya sejak Maret, ketika melontarkan 1.351 personil militer tewas dan 3.825 terluka. Rusia juga mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari. Protokol ditengahi oleh Jerman dan Prancis pertama kali ditandatangani pada tahun 2014, di mana mantan Presiden Ukraina, Pyotr Poroshenko, sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer barat manapun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Rusia mengklaim telah menghancurkan markas tentara bayaran pro-Ukraina di sebuah wilayah di Kharkov, Ukraina Timur. Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 16 Agustus 2022, serangan rudal berpotensi tinggi dari pasukan Vladimir Putin tersebut menyebabkan Ukraina kehilangan sekitar 160 tentara bayaran, yaitu sekitar lebih dari 100 militan dari Polandia serta Jerman tewas dengan lebih dari 50 terluka. Dikatakan Angkatan Udara Rusia telah mencapai titik penempatan tentara bayaran di wilayah Kharkov. Serangan udara Rusia pada posisi tempur Brigade Mekanik ke-63 Ukraina di wilayah Kherson mengakibatkan batalion ke-105 dan 107 unit tersebut kehilangan lebih dari 160 pejuang. Sementara itu, serangan artileri terhadap posisi Brigade Mekanik Ukraina ke-66 di Republik Rakyat Donetsk atau DPR memusnahkan lebih dari 70% personil di batalion ketiga unit tersebut. Serangan presisi tinggi lainnya di dekat pemukiman Uglegrar, Voyodonev, dan Dobrovi di DPR dilakukan terhadap Brigade Mekanis ke-53 dan Infanteri Caesar di 68 menewaskan lebih dari 260 pejuang. Pada awal Agustus, kementerian mengklaim bahwa mereka telah menyiapkan lebih dari 80 tentara bayaran asing dan 11 unit peralatan khusus yang merupakan bagian dari Legion Internasional Ukraina di Tenggara Ukraina. Sebelumnya, kementerian mengungkapkan bahwa sejak 24 Februari, hari Rusia memulai serangan militernya, lebih dari 7.100 tentara bayaran dari lebih 60 negara telah tiba di Ukraina. Militer mengatakan bahwa mereka secara aktif memantau para pejuang dan spesialis asing, mencatat bahwa jumlah mereka telah dikurangi menjadi 2.190 pada awal Agustus. Namun pada bulan April, jubir Kementerian Pertahanan Igor Konashenkov menyatakan bahwa hal terbaik yang dapat diharapkan oleh tentara bayaran asing di Ukraina adalah penjara jangka panjang. Pada bulan Juni dia juga mencatat bahwa sementara ratusan orang terbunuh oleh senjata presisi jarak jauh Rusia tak lama setelah kedatangan mereka. Mengenai korbannya sendiri, Moskow belum mempengaruhi jumlahnya sejak Maret ketika melaporkan 1.351 personil militer tewas, 3.825 terluka. Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis pertama kali ditandatangani pada 2014.